Simpulan dari tugas saya adalah operasi BUMN dan kelompok usaha masyarakat merupakan organisasi ekonomi yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Artinya ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dilandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan,
Kemudian budaya dalam bidang ekonomi. Budaya dalam bidang ekonomi adalah perilaku dan sikap manusia dalam kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang berdasarkan nilai moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan, bukan cuma menghasil keuntungan semata. Intinya, dari untuk boleh tapi tetap berdasarkan dan tidak merugikan orang lain. Tujuan budaya dalam bidang ekonomi mewujudkan keadilan ekonomi dan kehidupan dan koordinasi menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, menciptakan kesejahteraan bersama. Contoh perilaku budaya dalam bidang ekonomi: 1. Dalam produksi, tidak mengurangi timbangan barang, menggunakan bahan aman dan halal, tidak merusak lingkungan, memberi upah layak pada pekerja. Contoh, produsen makanan mencantumkan tanggal kadaluarsa dan konsumsi bahan secara jujur. 2. Dalam distribusi, tidak mengunjung barang untuk menaikkan harga, menawarkan barang secara adil, tidak melakukan monopoli. Contoh, distributor harus tetap menjual sesuai harga resmi meski barang langka. 3. Dalam konsumsi, beli sesuai kebutuhan bukan karena hobi, tidak boros dari hasil kerja orang lain. Contoh, kita menabung uang jajan daripada membeli barang yang tidak perlu. Contoh perilaku tidak berbudaya dalam bidang ekonomi: korupsi, penipuan, pemasakan barang, kualitas pekerja, mengambil keuntungan dalam bidang atau yang lain. Manfaat budaya dalam bidang ekonomi: menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli, perilaku stabil, mengurangi konflik sosial, kehidupan masyarakat sejahtera. Distribusi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang bertujuan melakukan kegiatan dan belajar dari hasil atau perusahaan. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konsumsi dilakukan oleh individu, keluarga, dan pemerintah.
Tantangan apa saja yang sering menghambat terwujudnya keadilan sosial di Indonesia? Kegiatan iuran wajib berapa? Kepada negara merupakan wujud gotong royong. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Pak Mi, mengapa sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan kekeluargaan pasal 33 UUD 1945 dianggap lebih sesuai untuk Indonesia dibandingkan sistem ekonomi liberal? Misalkan awalnya Mario Kerja dari Demokrat ini bertanya kepada Habib supaya pemerintah untuk membantu melatih dan memberikan modal bagi pedagang kecil dan pengrajin merupakan bentuk perlindungan terhadap Apa itu revitalisasi? Kenalkan, nama saya Muhammad Fikoja Ardana dari kelompok 6 ingin bertanya kepada Siva. Apa peran pendidikan dalam mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika? Ramadan dan kelompok 6 ingin berjawab kepada Pak Mi. Ada usaha yang menjadi pokok guru perekonomian Indonesia karena mengutamakan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Jelaskan bagaimana konsep gotong royong diimplementasikan dalam sistem ekonomi Pancasila dan berikan satu contoh konkretnya di masyarakat. Jawabannya kooperasi atau BUMDes, di mana masyarakat mengelola modal dan keuntungan secara bersama-sama bukan untuk kepentingan pribadi semata. Dua pertanyaan dari Anda kelompok 5. Sebutkan dua contoh gotong royong Pancasila
Elvira kelompok 1. Apa perbedaan Pancasila? Jawabannya ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, saya Ira Fadina Resita, ingin dari absen 4, ingin menjawab pertanyaan dari Nurul nomor 3. Sebutkan landasan sistem ekonomi Pancasila. Jawaban yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga kebijakan dan peraturan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Risa Maulida Ahmad dari absen 28. Ini menjawab pertanyaan soal strategi nomor 3. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 1. Meningkatkan pendidikan. 2. Membuka lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan layanan kesehatan. 4. Pengembangan ekonomi lokal. 5. Pemberdayaan perempuan. Juga demikian, tantangan apa saja yang sering menghambat terwujudnya keadilan sosial di Indonesia, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pendidikan yang belum merata, korupsi, ketimpangan, kurangnya kesadaran hukum. Pertanyaan ketiga dari Anin. Sebutkan dan jelaskan bagaimana cara menjaga persatuan dan persaudaraan dalam sebuah perbedaan. 1. Saling menghormati, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, pendapat, dan kebiasaan orang lain tanpa menghilangkan. 2. Menjaga kepercayaan, mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan saling membantu tanpa membeda-bedakan. 3. Bersikap toleransi, sikap menghargai dan menghormati perbedaan seperti perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat. Perkenalkan, saya Tommy Manggara Dija dari absen 12. Pertanyaan dari Adit. Sebutkan dan jelaskan 10 aktivitas di sekolah terhadap persetujuan kita berdoa. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan agar siswa berjalan dengan baik. 2. Tanam kerja agar proyek pembangunan dulu dengan bekerja. 3. Meningkatkan ekonomi kita, bangun toko atau penyedia dengan kegiatan lain. 4. Lingkungan lebih tertata, sekolah yang rapi bisa berpengaruh pada lingkungan sekitar. 5. Meningkatkan prestasi anak, masyarakat lebih rajin dari sekolah. 6. Menambah fasilitas umum, jalan, lampu, dan akses diperbaiki. 7. Mengurangi pelanggaran, warga bisa terlibat dalam kegiatan sekolah. 8. Meningkatkan keamanan lingkungan, agar sekolah biasanya lebih terpantau. 9. Meningkatkan nilai properti, daerah sekitar kecil nilai. 10. Mendorong kegiatan sosial, sekolah bisa jadi pusat kegiatan sekolah. 2. Pertanyaan dari Benny. Apa prinsip dasar yang menjadi landasan revitalisasi kesejahteraan rakyat di Indonesia? Pertama, ada Pancasila, dan kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pertanyaan dari Surya. Pendidikan wanita dapat diartikan sebagai berbeda tetapi tetap ada dua, yang berarti berbeda ras, agama, suku, atau lainnya akan tetap ada berbeda di Indonesia. 4. Pertanyaan dari Optik. Jelaskan hubungan antara revitalisasi kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan sosial menurut Pancasila. Pertama, ada revitalisasi juga melakukan kesejahteraan rakyat. 2. Mengurangi kesejahteraan sosial. 3. Pembangunan setidaknya untuk kelompok tertentu. 5. Pertanyaan dari Aman. Bagaimana pemerintahan bisa memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Pertama, memberikan pembangunan yang merata, kedua tidak diskriminatif dan sosial, juga mengkhianati dan persatuan. Nomor 6. Pertanyaan dari Sandi. Mana utama dari Bhinneka Tunggal Ika? Persatuan dan keberagaman, atau bahwa walaupun memiliki banyak perbedaan individu, budaya, bahasa, dan adat.
menjawab dari pertanyaan kelompok 6. Berikan 3 contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam hubungan